Pengumpulan data penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian yang melibatkan interviewer selaku orang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan meminta penjelasan atau keterangan terhadap interviewee atau orang yang diwawancarai selaku narasumber. Jenis-jenis wawancara diantara yang pertama, wawancara terstruktur, yaitu sebuah metode wawancara yang sering dilakukan dalam penelitian kuantitatif menggunakan urutan pertanyaan standar sebelum pengumpulan informasi dilakukan. Yang kedua yaitu wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Yang ketiga yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara. Patton dalam Mauleong 2002 dalam Sugiono 2019 menggolongkan 6 jenis pertanyaan yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman, pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat, pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan, pertanyaan yang berkaitan tentang pengetahuan, pertanyaan yang berkenaan dengan indera, dan yang terakhir yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi. Dalam melakukan wawancara, terdapat beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Lincoln dan Guba mengemukakan ada 7 langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian, yaitu yang pertama, menetapkan siapa yang hendak diwawancarai. Yang kedua, menyiapkan bahan-bahan masalah dengan menuliskan istilah-istilah kunci. Yang ketiga, yaitu membuka atau mengawali alur pembicaraan. Yang keempat, yaitu melangsungkan arus atau alur wawancara. Yang kelima, yaitu mengkonfirmasikan dan mengakhiri wawancara. Kemudian menulis hasil wawancara. Dan yang terakhir, yaitu mengidentifikasi tindak lanjutnya. Metode selanjutnya yaitu observasi. Metode observasi adalah suatu teknik atau cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan. Jenis-jenis atau tipe dari observasi ada 4, yaitu yang pertama observasi berperan serta atau participant observation. Dalam jenis observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan observasi non-partisipan adalah kebalikan dari observasi partisipan, di mana peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas objek yang sedang diamati. Yang ketiga yaitu observasi terstruktur. Observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan, dan di mana tempatnya. Kemudian yang terakhir yaitu observasi tidak terstruktur, yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Karakteristik observasi diantaranya yaitu objektif, faktual, sistematis, berkualitas, valid, dan reliable. Dalam melakukan observasi, terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, mengetahui ilmunya terlebih dahulu, kemudian menentukan objek yang akan diobservasi, mengetahui tujuan dari masalah, dilanjutkan dengan mempersiapkan observasi, menentukan data sekunder yang diperlukan, dan yang terakhir yaitu mencatat hasil yang diperoleh. Metode wawancara memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari metode wawancara diantaranya yaitu yang pertama, hasil wawancara secara kualitas dapat dipertanggungjawabkan. Mempunyai nilai yang tinggi, semua kesalahpahaman dapat dihindari. Yang
Yang kedua yaitu pertanyaan yang telah disiapkan dapat dijawab oleh narasumber dengan penjelasan-penjelasan tambahan. Yang ketiga, setiap pertanyaan dapat dikembangkan lebih lanjut dan informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Kelemahan metode wawancara yaitu data atau informasi yang dikumpulkan sangat terbatas dan memakan waktu serta biaya yang besar jika dilakukan dalam suatu wilayah yang luas. Kemudian ada kelebihan metode observasi. Yang pertama yaitu merupakan alat yang langsung untuk menyelidiki bermacam-macam gejala. Yang kedua yaitu untuk subjek yang diselidiki, observasi lebih sedikit tentunya bagi orang yang selalu sibuk. Mungkin tidak keberatan untuk diamati, tapi mungkin keberatan untuk mengisi kuesioner-kuesioner. Yang ketiga, memungkinkan pencatatan yang serempak dengan terjadinya suatu gejala. Yang terakhir yaitu tidak tergantung pada self-report atau banyak kejadian penting yang tidak dapat diperoleh dengan pengamatan langsung. Sedangkan kelemahan dari metode observasi diantaranya yaitu yang pertama, banyak kehidupan pribadi yang tidak terungkap, misalnya kehidupan pribadi yang rahasia. Yang kedua, memungkinkan terjadinya ketidakwajaran apabila yang diobservasi mengetahui bahwa dirinya sedang diobservasi. Yang ketiga, observasi banyak tergantung dari faktor yang tidak terkontrol. Dan yang terakhir yaitu subjektivitas observer suka dihindarkan. Kesimpulan dari metode penelitian kualitatif ini adalah penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan lebih sering menggunakan analisis. Proses dan makna lebih banyak ditekankan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.